Indonesia merupakan negara kesatuan demokrasi yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut diselenggarakan dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan dasar dalam tata cara pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Partisipasi politik yang menjadi kegiatan masyarakat Indonesia dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum, serta menentukan pemimpin pemerintahan yang selanjutnya. Mekanisme ini dilakukan melalui pemilu, yang dimana untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Di Indonesia sendiri, lembaga negara yang menjadi wakil rakyat di pemerintahan adalah Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat ini sangat kuat, yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama-sama kuat. Dalam definisi sistem perwakilan rakyat, terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan dalam menyebut lembaga perwakilan, antara lain legislatur, assembly, dan parlemen. Istilah lembaga legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi utama dari lembaga tersebut, yaitu pembuatan undang-undang atau legislasi. Sedangkan istilah assembly menunjuk pada pengertian bahwa lembaga tersebut merupakan wadah berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Istilah parlemen mempunyai pengertian yang hampir sama dengan istilah assembly. Dengan asal kata parler yang berarti bicara, parlemen dianggap sebagai tempat bicara atau menurunkan masalah-masalah kenegaraan. Kemudian, dalam sejarah sistem perwakilan, awal pemikiran mengenai lembaga perwakilan dipaparkan oleh J.J. Rosal, yang mengemukakan idenya tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang layak dijadikan dasar pengelolaan negara. Secara garis besar, pemikirannya lebih praktis dengan berangkat dari pemahaman sederhana tentang demokrasi langsung atau direct demokrasi, bahwa pada dasarnya demokrasi langsung adalah bentuk pemerintahan yang paling baik dan paling sesuai dengan kepentingan rakyat. Artinya bahwa keseluruhan kehidupan kenegaraan di dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan sepenuhnya tergantung kepada rakyat. Secara langsung, rakyat menentukan sendiri pilihan jalan yang dipandang paling tepat menuju masa depan yang lebih baik. J.J. Rosal menginginkan agar semua lembaga dalam negara, termasuk lembaga pembuat peraturan, harusnya tergantung sepenuhnya kepada kemauan rakyat. Artinya, rakyat memegang kedaulatan penuh. Kemudian, dalam sistem perwakilan di Indonesia, sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Ada 3 lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. MPR memiliki fungsi yang sama sekali berbeda dengan DPR dan DPD. Sedangkan DPR dan DPD sendiri memiliki fungsi yang hampir sama, hanya saja DPD memiliki fungsi dan peran yang sangat terbatas. Jika dilihat dari jumlah lembaga perwakilan rakyat, maka sistem perwakilan yang dianut bukanlah sistem bikameral, karena ada 3 lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan jika melihat hanya DPR dan DPD, maka kedua lembaga perwakilan ini merupakan bentuk sistem bikameral, akan tetapi bukan sistem bikameral yang murni atau strong bikameral. Keanggotaan DPR adalah representasi rakyat di seluruh Indonesia secara proporsional melalui partai politik, dan DPD sebagai representasi dari daerah dari seluruh Indonesia memiliki posisi yang sama sebagaimana tercermin dalam jumlah anggota DPD yang sama banyaknya dari setiap provinsi. Dalam suatu sistem politik, adanya sistem perwakilan politik atau representasi politik merupakan salah satu solusi dan pertimbangan yang menyangkut akan masalah mengenai luasnya wilayah dalam suatu negara dan masalah kepadatan penduduk yang ada, di mana kedua hal ini menyebabkan tidak memungkinkannya terciptanya sebuah forum bersama oleh seluruh masyarakat dalam memutuskan banyak hal secara langsung. Sistem perwakilan politik ini kemudian ada dengan tujuan agar seluruh aspirasi, kemauan, suara, serta kepentingan masyarakat banyak dapat terakomodasi dalam bentuk kebijakan publik. Sistem perwakilan politik sendiri tersusun oleh unsur wakil dan terwakil atau yang diwakili. Dalam konteks Indonesia, anggota dari lembaga legislatif seperti DPR, MPR, dan DPRD di daerah merupakan cerminan dari wakil dalam sistem perwakilan politik di Indonesia.
Wakil rakyat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang dilakukan 5 tahun sekali. Dengan terpilihnya mereka sebagai wakil-wakil rakyat di parlemen, hal ini menunjukkan bahwa rakyat telah memberikan mandat dan amanat kepadanya untuk memperjuangkan aspirasi serta kepentingan mereka di parlemen pemerintahan. Dan mereka sebagai wakil terpilih berkewajiban melaksanakannya dalam bentuk kebijakan publik atau undang-undang yang berdasarkan kepentingan rakyat banyak. Sedangkan terwakil merupakan rakyat atau konstituen yang memberikan mandat atau amanat kepada orang-orang yang mereka pilih untuk menjadi wakilnya dalam pemilihan umum dengan tujuan untuk mewakili kepentingan serta aspirasinya di kursi parlemen pemerintahan. Selanjutnya ada konsep wakil dan terwakil. Yang pertama ada konsep wakil. Apapun pendekatan yang dimanfaatkan wakil untuk mengemban tugas yang dibebankan terwakil, setiap wakil hendaklah memenuhi kualifikasi tertentu yang akan menjamin terlaksananya fungsi perwakilan. Selain itu, untuk mendapatkan statusnya, calon wakil tentulah menempuh sejumlah prosedur yang akan menjamin keabsahannya sebagai wakil. Setiap wakil tentulah dituntut mempunyai kemampuan atau keahlian yang diperkirakan atau diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melayani tugas perwakilan. Oleh karena pemumpukan kelebihan kemampuan itu berkaitan erat dengan sumber daya yang dipunyai atau dapat dimanfaatkan, maka seringkali orang-orang yang mempunyai sumber daya dilihat sebagai wakil yang tepat. Hanya saja perlu diingat, hubungan antara sumber daya dengan kemampuan tidaklah selalu bersifat langsung. Tidak jarang penguasaan kelompok akan sumber daya menumbuhkan anggapan umum bahwa setiap orang di dalam kelompok tersebut mempunyai kemampuan yang diharapkan. Dalam hal ini, status seseorang dipergunakan oleh anggota masyarakat untuk menetapkan wakilnya. Jadi masyarakat melihat bahwa wakil mereka adalah orang yang mempunyai kemampuan ataupun orang yang berada pada status yang cukup. Lazimnya status yang dimaksudkan ialah elit. Yang kedua yaitu konsep terwakil. Secara prinsipil, setiap wakil tentulah melihat dirinya sebagai mewakili warga negara yang berada di dalam batas lingkup perwakilannya secara keseluruhan. Karena itu, para wakil disebut sebagai wakil rakyat. Akan tetapi, secara operasional amatlah sulit melaksanakan pemikiran seperti itu, sebab wakil tidak mungkin memberikan perhatian kepada seluruh warga negara yang diwakilinya. Cara yang dimanfaatkan wakil untuk mengimbangkan tingkat keterwakilan dengan tingkat operasionalisasi hubungan perwakilan politik secara memadai ialah dengan menggunakan metode pemusatan perhatian. Ada 3 kemungkinan yang dapat dimanfaatkan wakil untuk memusatkan perhatian terhadap terwakil, yaitu memberikan perhatian kepada kelompok, memperhatikan partai, dan memperhatikan wilayah atau daerah yang diwakili. Apabila pemusatan perhatian yang pertama disebut sebagai perwakilan yang berfokus pada fungsional, maka yang terakhir disebut sebagai perwakilan yang berfokus pada regional. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara wakil dan terwakil? Hubungan antara calon legislatif dengan konstituen merupakan hubungan wakil dan yang diwakili. Konstituen memberikan mandat kepada aktor untuk agregasi dan artikulasi kepentingan. Aktor membutuhkan konstituen untuk memenuhi jumlah suara yang harus diraih untuk menduduki kursi di DPRD. Sedangkan konstituen membutuhkan aktor untuk menyampaikan dan mendengarkan setiap aspirasi yang diminta oleh konstituen sehingga ada hubungan timbal balik yang masing-masing memiliki kepentingan dan saling ketergantungan. Hubungan wakil dan terwakil akan menentukan fokus perwakilan. Corak perwakilan inilah yang nantinya akan menentukan perjalanan transisi demokrasi. Hubungan wakil yang erat dengan konstituennya akan menempatkan konstituen di posisi penting, sehingga aspirasi konstituen menjadi hal yang harus diperjuangkan wakil. Demikian pula dengan ketersediaan mekanisme bagi konstituen untuk berkomunikasi dengan wakilnya akan meminimalkan terjadinya oligarki perwakilan atau distorsi aspirasi sebagaimana lazim terjadi dalam demokrasi perwakilan. Siapa yang menjadi pusat perhatian wakil dalam menunaikan tugasnya akan sangat menentukan wakil apakah berhadapan dengan individu, masyarakat umum, kelompok atau partai politik. Dengan demikian, corak perwakilan akan menentukan pola perwakilan, apakah wakil mandiri atau wali, atau wakil sangat bergantung kepada konstituennya atau utusan, dan juga gradasi di antara keduanya atau politiko. Hubungan wakil dengan yang diwakili menurut Gilbert Abrakian ada 4 tipe, yaitu yang pertama, wakil bertindak sebagai wali atau trustee. Wakil bebas bertindak mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dahulu dengan yang diwakilinya. Yang kedua yaitu wakil bertindak sebagai utusan atau delegate. Wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya. Wakil selalu mengikuti instruksi dari petunjuk
yang diwakilinya dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, wakil bertindak sebagai politiko. Wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali dan ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan ini bergantung dari isi atau materi yang akan dibahas. Lalu yang keempat, wakil bertindak sebagai partisan. Setelah wakil dipilih oleh pemilihnya, maka lepaslah hubungannya dengan pemilihnya. Mulailah ia berhubungan terjalin dengan partai politik yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut. Jadi sebetulnya saat ini ada nggak sih permasalahan antara wakil dan terwakil? Pada kenyataannya, hari ini masih ditemukan banyak problematika dan krisis kepercayaan dalam pola relasi anggota parlemen dengan rakyat, yang diperkuat oleh hasil jajak pendapat harian Kompas. Pertanyaan yang diajukan dalam jajak pendapat tersebut adalah opini responden terhadap para anggota DPR. Apakah lebih mementingkan kepentingan masyarakat, kepentingan partai, kepentingan pribadi, atau justru rakyatnya sendiri bahkan tidak tahu sama sekali? Hasil yang diperoleh cukup mengejutkan. Anggota legislatif di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado, dan Jayapura dinilai oleh masyarakat hanya mementingkan kepentingan pribadinya, baru kemudian kepentingan masyarakat, dan disusul oleh kepentingan partai politik. Waduh, gawat banget ya. Hal ini tentu menjadi evaluasi yang teramat mendasar bagi kinerja parlemen di negara kita. Hubungan wakil rakyat yang terjadi di Indonesia adalah partisan, yang dimana wakil rakyat bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari organisasi sosial politik yang mengusungnya, bukan sebagai wali ataupun utusan. Sejatinya hubungan wakil rakyat dan rakyat merupakan hubungan politik, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, dalam proses pemilihan wakil rakyat, hendaklah rakyat tanggap dalam menilai yang akan dijadikan calon wakil dari rakyat. Dapat membedakan bagaimana politisi yang baik dan politisi yang justru berusaha merampas kedudukan rakyat, karena hal itu sangat berpengaruh besar terhadap kedepannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak diperhatikan hal-hal kecil seperti ini, maka kedepannya hubungan antara wakil rakyat dengan rakyat justru semakin memburuk, karena wakil rakyat yang seolah-olah bertindak menjadi penguasa dan rakyat tertindas hukum yang justru dibuat untuk melindunginya.